Berarti sekitar 34 triliun per tahun dicuri. Sementara Departemen Pertahanan kita punya kapal itu kalau ngecek bayangannya gitu. Harusnya kita ini tidak perlu bingung lagi dengan APBN ya. Kalau bingung kan akhirnya hutang lagi. Ada yang salah. Siapa pengkhianatnya? Bukan rakyat. Iya, Ustadz. Ya. Alhamdulillah, tadi setelah syariat mengatur secara kepemilikan, setelah itu bagaimana, Ustadz? Karena syariah setelah membagi berbagai macam kepemilikan yang harus dikelola oleh negara, baik secara individu, kemudian kepemilikan umum maupun kepemilikan negara, lalu bagaimana sekarang syariat mengatur sehingga warga negara atau rakyat ini bisa betul-betul bisa sejahtera, Ustaz. Tidak dibayang-bayangi oleh hutang yang begitu besar, Ustaz. Iya. Gimana, Ustaz? Jadi negara harus mengelola tadi. Kalau itu sumber kepemilikan umum dan sumber fasilitas umum, barang tambangnya melimpah, maka ini tidak boleh dikuasakan ke asing, diprivatisasi. Tetapi negara harus mengelola dengan benar, dan hasilnya itu diberikan kepada masyarakat setelah dipotong biaya operasional dan gaji-gaji. Karena itu ternyata itu untuk kembalikan masyarakat dalam bentuk fasilitas. Tadi saya contohkan tadi pengelolaan hutan. Hutan ternyata punya potensi berapa tadi? 1.880 triliun dari 94 juta hektar hutan yang itu hanya menebang pohon cuma 2 saja. Per bulan 2 pohon, Ustaz ya. 1 tahun 20-an lah. Itu bisa menghasilkan potensi semacam itu. Ya, contoh lagi tentang produksi kekayaan laut kita. Kekayaan laut kita luar biasa. Tadi saya sampaikan kita punya 3,1 juta kilometer itu berupa lautan. Ya, potensi di Departemen Perikanan dan Kelautan. Ya, kami dapatkan data dulu dari Pak Menteri Rohimin Dauri. Ya, itu produksi ikan tangkap saja, ikan tangkap ya, yang ditangkap oleh itu sekitar 18,46 triliun. Nah, kalau kemudian itu negara benar-benar memfasilitasi tadi itu, wah, potensinya luar biasa. Karena itu kepemilikan laut itu pemilikan umum, jadi siapapun boleh ambil, dan itu negara harus mengaturnya dengan baik. Bukan dikapling-kapling, dikenong pengusaha-pengusaha tadi itu. Jadi dari ikan tangkap laut saja itu 18,46 triliun, kemudian benih ikan laut itu mencapai 8,07 miliar. Itu potensi ya. Kalau ini dibudidayakan, budidaya laut ini mencapai 1,36 triliun. Dan itu bisa berkelanjutan ya, Ustaz? Bisa berkelanjutan. Dia berhenti di situ itu kan? Kan baru ukuran setahun gitu ya, kan. Ya. Nah, setelah kemudian hasil pencurian ikan kita yang dicuri oleh kapal-kapal asing tadi itu mencapai 4 miliar US dollar. Masya Allah. Berarti sekitar 34 triliun per tahun dicuri. Sementara Departemen Pertahanan kita punya kapal itu kalau ngecek bayangannya gitu. Sementara kapal yang nyolong, kapal-kapal asing yang nyolong, kami lebih canggih kami dari keluarga angkatan laut itu begitu ngejar, itu mereka lebih canggih, lebih cepat nyampe di perairan yang bebas tadi, yang tidak masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sehingga sudah tidak bisa kena delik. Dan begitu nyampe di sana, ikan yang sudah diambil dari kekayaan alam kita itu sudah masuk kaleng. Jadi mereka sudah ada fabrikasi di ikan-ikan besar. Nah, kalau kemudian itu yang hayati ya, kalau kemudian non hayati, sumber-sumber pariwisata tadi itu kalau itu bisa memungkinkan menyumbang itu ya sekitar 50 triliun lebih. Kan banyak wisatawan kita juga datang. Ya. Laut Indonesia itu indah, pantai-pantai lautnya dan indah semuanya itu teman sekalian. Nah, kalau lapangan usaha pertanian itu benar-benar digarap serius oleh pemerintah, peternakan, kehutanan, ya, secara bersama-sama, itu punya kontribusi 14,7% PDB Indonesia. Nah, kalau 14,7% PDB Indonesia, kira-kira itu bisa menyumbang 7.427 triliun. Sudah lewat APBN kita. Ya. Harusnya kita ini tidak perlu bingung lagi dengan APBN. Ya.
Kalau bingung kan akhirnya hutang lagi nih. Hutang lagi. Ada yang salah. Salahnya gimana? Salah kelola. Yang tadi dikuasakan kemana tadi? Peternakan, pertanian, ke asing, ke swasta. Yeah. Anda bisa bayangkan satu oligarki. Tadi ada tamu. Di rumah saya itu ada tamu pelaku pasar minyak goreng. Ya sekarang ternyata yang megang minyak goreng itu ya pengusaha-pengusaha besar. Dan hari ini Ramadan itu butuh minyak goreng itu. Ternyata sekarang harga minyak goreng per kerdusnya itu sekarang sudah 200.000. Dulu sudah 150. Ya, sekarang 200.000. Dan ternyata yang bermain itu banyak orang, ada menteri, dirikan pabrik sendiri untuk agar bisa menjual harga minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Ya, saya tidak nyebut menterinya ya, menteri perdagangan apa. Tapi itu berarti itu warung dalam restoran. Iya, itu artinya harusnya negara, pejabat itu melayani masyarakat. Kalau dalam Islam itu, dalam sistem pemerintahan Islam itu, pejabat atau khalifah itu adalah melayani masyarakat, riayatus unil ummah, bukan malah pejabat itu mengambil kesempatan, dia berikan ke asing tadi, berikan ke pengusaha tadi, dia minta berapa persen, komisi 5%, ini pengkhianat. Nah, kalau ditanya siapa pengkhianatnya, bukan rakyat ini sudah loyal. Coba kita suruh bayar pajak, ya bayar, apa maskapai dipaksa, PBB, pajak kendaraan dan sebagainya. Ada lagi PPN. Nah, kita nanti podcast kita PPN, tapi bukan PPN itu, pengusaha peduli. Iya. Nah, jadi kalau kekayaan alam kita diprivatisasi, dikelola oleh asing, ya rampok. Sehingga apa yang harusnya kita dapat menjadi hilang ya. Hilang. Tadi berapa? Potensi dari hutan tadi berapa? 1.880 triliun. Ya. Potensi dari kekayaan laut, perikanan dan sebagainya 7.480 triliun. Hilang. Harusnya pendidikan semua APBN kita ini luar biasa. Dan ini menjadi potensi untuk mensejahterakan rakyat. Ya. Tadi kan hitungannya per tahun loh ya. Iya. Per tahun loh ya. Dengan asumsi APBN kita 2.500 triliun. Nah, kalau dihitung repelita Ustaz, berarti 5 tahun lebih surplus lagi Ustaz. Ya. Maka tadi kan saya bilang ini seperti tikus mati di lumbung padi. Ya. Nah, karena sumber daya alam ini sudah tidak menghasilkan secara secara ke pendapatan negara, ya. Artinya bukan tidak menghasilkan, tetapi ini tidak masuk ke pendapatan negara. Karena dikuasakan ke asing. Digolari, dicaplok. Iya. Nah, sehingga APBN ini akhirnya harus berhutang. Harus berhutang dan APBN kita berbasis pajak. Maka 85% APBN kita ini dibiayai dari pajak. Kalau pajak berarti yang biayanya siapa? Rakyat. Ya, rakyat. Berarti rakyat yang dikejar-kejar lagi. Makanya jadi semuanya jadi mahal ya Ustaz ya. Ya. Nyambung kan akhirnya. Iya. Ini ngaji ekonomi. Ya. Bagaimana ternyata dalam perspektif Islam itu begitu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Sobat pengusaha, itu sebagian kecil yang baru bisa diungkap gitu ya. Kalau kita mengetahui bagaimana sistem ekonomi Islam mengatur agar umat Islam berjaya karena sejahtera, itu menjadi sesuatu yang tidak sesuatu yang mudah harusnya. Nah, kalau misalnya itu tidak dilakukan, akhirnya semua serba sulit, semua serba mahal, sehingga rakyat mengalami kesengsaraan karena harus menghidupi dirinya sendiri. Itulah kebenaran ayat waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari syariat, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka akan aku timpakan penghidupan yang sempit. Kebenaran ayat ini terbukti. Wa nafsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dibangunkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ini sangat tegas, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari syariatku, aturanku, itu ditinggal. Islam itu hanya ada pada aspek ibadah, ritual ibadah saja. Tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, bernegara, syariat Islam tidak dipakai, sistem ekonomi Islam tidak dipakai. Maka apa yang terjadi? Ma'isyatan dhanka, maka akan aku timpakan penghidupan yang sempit. Nah, ini kajian. Ya, kita harus mengedukasi masyarakat. Masyarakat harus melek politik juga, dan juga masyarakat harus melek sains, masyarakat juga harus melek religi, melek agama.
Nah, agama ini kadang-kadang hari ini hanya dipakai sebagai aspek individu, hanya ada di Ramadan. Iya. Kalau sumpah jabatan pakai Al-Qur'an diangkat tinggi-tinggi, tapi kalau sudah jabat lupa Al-Qur'an dan kandungannya. Kalau ini tunggu kita akan diazab oleh Allah. Ya. Karena ayatnya mengerikan itu. Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berfirman ini, akan aku timpahkan penghidupan yang sempit. Surat Toha. Ya, saya lupa Toha ayat berapa, 125. Masya Allah. Ya, sobat pengusaha, ayo kita melek lagi terhadap apa syariat mengatur kita. Ya, jangan sampai kita tidak peduli dengan syariat, karena syariat ini menyelamatkan kita baik dunia apalagi di akhirat. Ya, oleh karena itu teruslah sama dengan kami, ya, podcast di PPN, Pengusaha Peduli Negeri, agar kita bisa menyuarakan, ya, keresahan hati para pengusaha, para rakyat kita, agar kita bisa menuju kepada kehidupan yang Islami, yang itu diatur oleh syariat. Oleh karena itu mari kita sebarkan channel ini untuk bisa memberikan pencerahan kepada khususnya para pengusaha semua yang ada di Indonesia. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada sesi podcast kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.